Selamat malam. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai critical path. Critical path ini adalah bagian dari time management. Apa itu critical path? Dan kita bicara mengenai path, yaitu jalur. Sekarang saya punya rangkaian aktivitas di sini. Misalkan A ini adalah activity, misalnya ada rangkaian aktivitas yaitu A, B, C, D, E, F, D sampai dengan I. Ini artinya B dapat dimulai setelah A ini start, A selesai, C dapat dimulai setelah A selesai, D dapat dimulai setelah B dilakukan, F dapat dimulai setelah D dilakukan, dan G dan H dapat dimulai setelah E dilakukan. Nah, sekarang kita akan menghitung, kita akan mencari tahu jalur-jalur yang sifatnya kritis. Kenapa kita perlu mengetahui jalur-jalur yang sifatnya kritis atau rangkaian aktiviti yang sifatnya kritis? Karena yang disebut dengan critical path adalah jalur-jalur rangkaian aktivitas yang harus sesuai dengan jadwal. Kapan mulainya, kapan selesainya harus sesuai dengan jadwal. Sekarang kita akan cari tahu. Critical path ini dari rangkaian activity ini kita punya berapa path? 3. Path yang pertama yaitu B, D, F, I. Oke, saya hitung A, B, D, F, I. B, D, F, I ini berapa? Yaitu A ini tanpa durasi, jadi saya anggap dia 0. Ini juga tanpa durasi, saya anggap dia 0. Ya, pada suatu ketika mungkin teman-teman ngelihatnya dia ada durasi, jadi misalnya ada nilainya 1 gitu, dan I ini nilainya 0, mungkin saja di contoh sekarang saya kasih dia durasinya 0, artinya dia starting point. Ya, berarti kalau A, B, D, F, I itu B 2 plus 4 plus 3. Ya, oke, ini 0, di depannya 0. Ini jumlahnya adalah, anggap durasi ini dalam satuan hari ya. Berarti jumlahnya ini adalah 9 hari. Rangkaian BDFI diselesaikan dalam waktu 9 hari. Kita punya sekarang aktiviti yang berikutnya yaitu A, C, E, G, dan I. Yaitu 3 plus 6 plus 1. 3 plus 6 plus 1 itu 10 hari. Kita punya path yang ketiga yaitu A, C, E, H, dan I. Yaitu 0 plus 3 plus 6 plus 4 plus 0. Yaitu sama dengan 13 hari. Sama dengan 13 hari. Oke, di sini udah kita bisa lihat bahwa ada activity yang terakhir itu memiliki paling lama. Ini 9 hari, 10 hari, dan 13 hari. Ya, berarti kita bisa bilang bahwa activity A, C, E, dan H ini adalah critical path. Jadi apa itu critical path? Critical path itu adalah rangkaian activity, inilah rangkaian activity ya. C ini, E, ini adalah rangkaian activity yang memiliki durasi paling panjang. Jadi ini adalah durasi paling panjang. Path dengan durasi paling panjang. Artinya apa? Path dengan durasi paling panjang ini artinya apa? Misal, di sini kan kita dikasih tahu, kita kan mulainya di hari ke-0. Anggaplah di sini mulainya dari tanggal 3 Juli gitu. Anggap ini mulainya tanggal 3 Juli. Mulainya tanggal 3 Juli.
Berarti C ini harus start dia, karena ini mulai dari hari ke-0, 3 Juli. Ini tepat harus dimulai, dan karena ini 3 Juli dilaksanakan, berarti kalau sesuai sama, ada beberapa cara, saya akan kasih tahu cara perhitungan menggunakan exercise yang kalian udah pegang. 3 Juli, 3, karena dikerjakan selama 3 hari, 3, 4, 5. Dia akan selesai di hari kelima. Di hari kelima, dia akan mulai mengerjakan, di setelah hari kelima, hari keempat, tanggal 3 Juli, tanggal 4 Juli, tanggal 5 Juli. Tanggal 6 dia akan mulai mengerjakan ini. Berarti di sini akan mulainya tanggal 6 Juli. Sudah harus dikerjakan ini. Ini adalah critical path, ini adalah jalur-jalur yang harus banget sesuai sama jadwal berdasarkan durasinya. Tidak boleh molor, tidak juga maju. Gitu, itu yang disebut dengan critical path. Bagaimana dengan jalur-jalur yang lain? Jalur-jalur yang lain ini masih memungkinkan untuk memiliki slack atau float. Nah, slack atau float. Slack atau float, jalur-jalur yang lain masih memungkinkan memiliki slack atau float. Berarti yang critical path ini slack atau floatnya sama dengan 0. Kalau yang critical path, slack atau floatnya sama dengan 0. Artinya tidak boleh ada molor. Hari molornya 0. Bagaimana dengan activity yang lain? Nah, sekarang kita akan belajar menghitung slack atau float. Slack atau float itu bisa diartikan sebagai berapa lama, berapa hari dia boleh molor. Karena kita pakai satuan hari ya. Berapa hari dia boleh molor. Jadi slack atau float ini berapa lama dia boleh maju dari jadwal atau mundur dari jadwal. Sorry, nggak ada maju ya, mundur dari jadwal. Jadi toleransi selisih dia berbeda dengan jadwal ya, berdasarkan. Terus dengan slack atau float. Slack atau float itu adalah selisih beda deviasi dari jadwal. Bahkan penjelasan yang tadi ya, di sini belum saya jelaskan apa arti dalam kotak ini ya. Jadi saya punya rangkaian activity seperti ini. Saya punya activity A, activity B, activity C, activity D, E, F, G, I, F, G, H, dan I. Mungkin di keadaan nyata activity ini disesuaikan dengan WBS kalian. WBS akan saya jelaskan menggunakan Camtasia saja karena nggak bisa ditulis tangan. B ini durasinya adalah 2, kita pakai satuan hari, dia 2 hari. C ini dia dikerjakan selama 3 hari, D dikerjakan selama 4 hari, F dikerjakan selama 4 hari, dan begitu seterusnya. Nah, rangkaian activity ini yang disebut dengan dependensi atau ketergantungan. F tergantung terhadap D, artinya D dikerjakan dulu baru bisa ngerjain F. Kenapa critical path itu disebut dengan kritis? Kenapa critical path itu disebut dengan kritis? Karena rangkaian activity ini kan tidak boleh terlambat. Dia adalah rangkaian activity paling panjang yang tidak boleh terlambat. Jika dia terlambat, misalnya ini dikerjakan dalam waktu 13 hari, keseluruhan proyek ini harus selesai dalam waktu 13 hari. 13 hari sudah harus total selesai. Jika misalnya dia terlambat, maka kemungkinan keseluruhan dari proyek akan terlambat gitu. Jadi nyelesainya tidak akan 13 hari lagi. Lebih dari jadwal berarti akan ada kelebihan biaya, penggunaan resource lagi gitu. Jadi itu yang disebut dengan critical path. Rangkaian activity ini tidak boleh molor karena memang ini yang menentukan penyelesaian pengerjaan proyek. Makanya disebut dengan kritikal. Disebut dengan kritikal.